Perkenalkan, nama saya Feni Rosita Mule. Saya bersama dengan kedua teman saya. Saya Ermelinda Jelita. Saya Fandi Bella. Kami mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, jurusan Ilmu Administrasi Bisnis semester 5, kelas G. Di video kali ini kami akan membawakan materi tentang perumusan strategi, analisis situasi, dan strategi perusahaan. Analisis situasi. Analisis situasi merupakan awal proses perumusan strategi. Selain itu, analisis situasi juga mengharuskan para manajer strategis untuk menemukan kesesuaian strategis antara peluang-peluang eksternal dan kekuatan-kekuatan internal, di samping memperhatikan ancaman-ancaman eksternal dan kelemahan-kelemahan internal. Meninjau misi dan tujuan perusahaan. B.B. Tregeo dan J.W. Zimmerman menekankan pentingnya langkah ini. Ketika membuat keputusan, ada kecenderungan umum untuk berkonsentrasi hanya pada alternatif-alternatif saja. Kemungkinan-kemungkinan tindakan daripada tujuan yang ingin kita capai. Kecenderungan itu begitu meluas karena memang lebih mudah untuk berurusan dengan tindakan alternatif yang ada daripada memikirkan apa yang ingin kita capai di masa yang akan datang. Memproyeksikan sekumpulan nilai ke depan adalah pekerjaan yang sangat sulit. Hasilnya, kita akan membuat pilihan-pilihan yang sesuai dengan tujuan-tujuan kita, dan bukannya pilihan-pilihan berkonsolidasi dengan tujuan-tujuan. Strategi perusahaan. Pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam strategi perusahaan. Yang pertama, haruskah kita melakukan ekspansi, pemotongan atau tidak mengubah operasi kita? Yang kedua, haruskah kita memusatkan kegiatan hanya dalam industri yang sekarang atau berekspansi ke industri lain? Yang ketiga, apabila ingin tumbuh dan berkembang, haruskah kita melakukannya melalui pengembangan internal atau akuisisi eksternal, merger atau usaha patungan? Yang berikut adalah model strategi perusahaan. Di sini terdapat 9 sel. Pada sel yang pertama yaitu pertumbuhan konsentrasi via integrasi vertikal, yaitu mengambil alih fungsi yang dahulu dilakukan oleh pemasok atau oleh distributor. Integrasi vertikal merupakan cara yang bagus bagi perusahaan untuk menambah keunggulan kompetitif dalam industri yang menarik. Pada sel yang kedua yaitu pertumbuhan konsentrasi via integrasi horizontal, yaitu dengan cara memperluas kegiatan-kegiatan perusahaan ke dalam lokasi geografi yang berbeda dan menambah rentang produk dan jasa yang ditawarkan kepada pasar. Pada sel yang ketiga yaitu strategi berputar. Strategi berputar adalah yang paling tepat untuk perusahaan yang berada pada industri yang menarik dan mempunyai masalah-masalah perusahaan yang merebes tapi tidaklah kritis. Pada sel yang keempat yaitu stabilitas berhenti sejenak atau berlanjut dengan waspada. Strategi ini merupakan strategi sementara yang digunakan perusahaan yang mempunyai masa depan yang tidak pasti. Selanjutnya pada sel yang kelima yaitu pertumbuhan konsentrasi via integrasi horizontal. Sel yang kelima ini sama halnya dengan sel yang keenam, dan perusahaan yang berada pada sel ini dapat mencamplok pangsa pasar, fasilitas produksi, outlet distribusi, atau teknologi khusus secara internal maupun eksternal. Selanjutnya pada sel yang keenam yaitu pengurangan perusahaan terikat atau jual habis kewaspadaan. Di sini jika perusahaan lemah maka dia akan mencari bidadari dengan menawarkan dirinya sebagai perusahaan terikat kepada salah satu pelanggan besar mereka untuk menjamin eksistensi berkelanjutan perusahaan mereka. Selanjutnya pada sel yang ketujuh yaitu diversifikasi konsentris. Ini merupakan strategi yang tepat bagi perusahaan jika memiliki posisi kompetitif yang kuat namun memiliki daya tarik industri yang rendah. Selanjutnya pada sel yang ke-8 yaitu diversifikasi konglomerat. Merupakan strategi perusahaan yang cocok apabila memiliki posisi kompetitif perusahaan di bawah rata-rata dan daya tarik industri yang rendah. Dan yang terakhir pada sel yang ke-9 yaitu pengurangan kebangkrutan atau likuiditas. Di sini jika perusahaan mendapati dirinya dalam kondisi yang terpuruk yang mungkin terjadi dengan posisi kompetitif yang lemah, maka perusahaan akan mengambil strategi kebangkrutan atau likuiditas.
Kebangkrutan meliputi penyerahan manajemen perusahaan kepada pihak bank sebagai ganti penyelesaian kewajiban atau hutang-hutang. Tas merupakan strategi mengakhiri perusahaan ketika perusahaan tidak menarik lagi atau lemah. Ikut strategi perusahaan pada perusahaan multibisnis. Untuk perusahaan multibisnis, bagian kunci dari suatu strategi perusahaan berhubungan dengan manajemen berbagai macam produknya dan berbagai unit bisnis dalam beberapa industri. Jenis perusahaan ini biasanya diorganisasi sebagai struktur divisional atau konglomerat, tergantung pada apakah unit bisnis saling berkaitan atau tidak. Perusahaan-perusahaan besar yang menggunakan struktur divisional seringkali mengkombinasikan divisi-divisi mereka ke dalam unit bisnis strategis berdasarkan kesamaan divisional. Yang berikut analisis portofolio. Salah satu alat bantu yang penting dalam mengembangkan strategi perusahaan pada perusahaan multibisnis adalah analisis portofolio. Pendekatan ini menempatkan kantor pusat perusahaan pada peran sebagai bengkel internal. Manajemen puncak memandang unit bisnis mereka sebagai serangkaian investasi yang diharapkan dapat memberikan hasil yang menguntungkan. Unit-unit ini menentukan portofolio investasi yang harus disulap manajemen puncak untuk menjamin hasil terbaik dari investasi-investasi perusahaan. Yang berikut, keunggulan dan keterbatasan analisis portofolio. Keunggulan yang pertama yaitu analisis portofolio mendorong manajemen puncak untuk mengevaluasi setiap secara individu dan mendapatkan tujuan serta mana lokasi sumber daya untuknya. Yang kedua, analisis portofolio merangsang pengguna data eksternal untuk melengkapi penilaian manajemen. Yang ketiga, analisis portofolio yang memunculkan hal mengenai ketersediaan aliran kas untuk ekspansi dan pertumbuhan. Yang keempat, representasi grafisnya mempermudah interpretasi dan komunikasi. Keterbatasan dari analisis portofolio yang pertama yaitu menentukan segmen-segmen produk atau pasar tidaklah mudah. Yang kedua, menggunakan strategi standar dapat mengakibatkan terlewatnya peluang-peluang untuk menjadi tidak praktis. Yang ketiga, adanya ilusi kelakuan ilmiah menutupi kenyataan bahwa posisi-posisi biasanya didasarkan pada penilaian subjektif. Yang keempat, tidak selalu mungkin untuk menemukan apa yang membuat suatu industri dinilai atraktif atau menentukan pada tahap apa sebuah produk dalam daur hidupnya. Yang berikut, mengikuti resep metode portofolio dengan naif pada kenyataannya akan mengurangi laba bila digunakan dengan tidak tepat. Dan yang terakhir adalah pembuatan matriks SWOT. Dalam analisis SWOT, perusahaan perlu mengidentifikasi kembali faktor internal maupun eksternal yang berpengaruh, baik dari segi kekuatan, itu biasa disimbolkan dengan strong atau S, kelemahan weakness atau W, peluang opportunity atau O, dan ancaman trend atau T. Ada 4 alternatif strategi yang bisa dipilih oleh perusahaan. Yang pertama, perpaduan antara kekuatan dan peluang ataupun strategi SO. Di sini perusahaan perlu memformulasikan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan setiap peluang yang ada. Di sisi lain, perusahaan juga dapat memilih alternatif strategi perpaduan antara kelemahan dan peluang. Strategi yang bisa dirancang di sini adalah bagaimana perusahaan memanfaatkan setiap peluang yang ada untuk mengantisipasi semua kelemahan-kelemahan mereka. Alternatif yang ketiga adalah perpaduan antara kekuatan dan ancaman ataupun strategi SO. Di sini perusahaan menggunakan kekuatan mereka untuk menghindari ancaman-ancaman yang ada. Dan strategi yang keempat adalah perpaduan antara kelemahan dan ancaman. Di sini perusahaan harus meminimalkan kelemahan mereka untuk menghindari ancaman-ancaman yang ada. Sekian dari materi yang bisa kami bawakan. Kami ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat.